Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Kita dapat melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran, kesempatan, istiqomah, dan juga kemudahan untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita bahas, setiap ilmu yang kita pelajari, dan memberikan kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kemarin di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan juga ahli waris dari kalangan perempuan. Di mana pada ahli waris laki-laki yang pertama adalah anak laki-laki dari orang yang meninggal, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki orang yang meninggal, bapaknya orang yang meninggal, kakek dari bapak orang yang meninggal, dan terus kakeknya ke atas. Lalu ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, berarti bapaknya sama, hanya saja ibunya yang berbeda. Lalu saudara laki-laki seibu, artinya ibunya sama namun bapaknya berbeda. Mungkin ibunya menikah lagi setelah suami yang pertamanya meninggal, padahal dari suami yang pertama dia sudah mendapatkan anak. Lalu yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Lalu ada paman sekandung, berarti pamannya itu adalah paman dari orang yang meninggal, di mana paman tersebut adalah saudara kandung dari bapaknya orang yang meninggal. Kemudian paman yang sebapak dengan bapaknya yang meninggal. Lalu anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapaknya orang yang meninggal. Lalu anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapaknya yang meninggal. Lalu ahli waris laki-laki adalah juga suami apabila yang meninggal perempuan. Kemudian yang terakhir adalah majikan yang merdekakan budaknya. Tayyib. Adapun ahli waris dari perempuan, jumlahnya lebih sedikit daripada ahli waris laki-laki. Yang pertama ada anak perempuan, yang kedua cucu perempuan tapi dari anak laki-laki orang yang meninggal. Kemarin sudah kita gambarkan ya. Kemudian yang ketiga ada ibu, yang keempat ada nenek dari ibu, dan cuma sampai nenek doang, nggak naik ke atas lagi. Jadi jika seorang mayit itu punya ibu dan dari ibu si mayit itu ada nenek, nah cuman sampai di situ doang, nggak sampai naik ke atas lagi. Kemudian nenek dari bapaknya si mayit juga mendapatkan. Karena nenek kan ada dua, nenek dari bapak, nenek dari ibu, dan dua-duanya mendapatkan hak waris. Yang kelima, saudari perempuan sekandung. Kalau sekandung berarti bapaknya sama, ibunya juga sama. Kemudian saudari perempuan sebapak dan saudari perempuan seibu.
Lalu ada istri, kalau yang meninggal berarti ya laki-laki, berarti dia meninggalkan istri. Yang ke-10 adalah perempuan mantan majikan seorang budak yang memerdekakan budaknya. Ini bisa kita lihat dari gambaran yang ada ya. M itu mayit, artinya jenazah. Tayyib, ahibati fillah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan berapa hak atau berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah. Tadi kan sudah disebutkan ya, suami, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, anak laki-laki. Nah, berapa jumlahnya? Ini ada di gambar contoh ya, tidak semuanya disebutkan, hanya sebagiannya saja. Suami ya itu mendapatkan 2 bagian. Bisa mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya, bisa juga mendapatkan 1/4 ya. Dan ketentuannya ada di kolom keterangan. Suami bisa mendapatkan setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya jika tidak ada anak keturunan. Tapi jika ada anak keturunan walaupun cuma 1, suami hanya mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah. Kemudian istri, ya, istri juga mendapatkan 2 bagian, bisa 1/4, bisa 1/8. Kapan seorang istri mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya yang sudah meninggal? Jika tidak ada anak keturunan. Tapi jika ada anak keturunan, walaupun cuma 1 keturunan, maka istri hanya mendapatkan 1/8 saja. Ibu dari jenazah juga mendapatkan 2 bagian. Bisa mendapatkan 1/3 atau mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Kapan seorang ibu mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan mati oleh anaknya? Jika tidak ada anak keturunan dari anaknya yang meninggal. Tapi jika anaknya yang meninggal itu memiliki keturunan, maka si ibu hanya mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian bapak. Seorang bapak ini punya 2 bagian. Bisa mendapatkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh anaknya atau mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Seorang bapak mendapatkan seluruh harta anaknya yang meninggal jika anaknya yang meninggal ini tidak memiliki anak keturunan. Tapi jika anaknya yang meninggal memiliki keturunan, maka si bapak hanya mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Kemudian anak perempuan. Nah, anak perempuan ada 3 nih ketentuan bagian warisannya. Bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 2/3, bisa mendapatkan asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu dia mendapatkan sisa. Nah, biasanya jumlah sisa harta warisan yang telah dibagi ini jumlahnya bisa lebih banyak. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Jika dia hanya satu-satunya anak perempuan yang ditinggalkan oleh jenazah. Tapi jika dia memiliki saudari, ya berarti dia bukan cuman satu-satunya anak perempuan, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, jika anak perempuan ini memiliki saudara laki-laki, maka dia akan menjadi asobah. Asobah itu adalah orang yang akan mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah dibagikan. Biasanya ya ikhwan, biasanya sisa harta warisan yang telah dibagi itu jumlahnya lebih banyak daripada yang dibagi. Kemudian anak laki-laki. Anak laki-laki ini ada 2 ketentuannya. Asobah binafsihi artinya dia mendapatkan semua harta orang tua yang ditinggalkan, sisanya diberikan kepada dia sendirian. Tapi jika dia memiliki saudara laki-laki yang lain, maka ya dia berkongsi ya, bersama-sama dengan saudara laki-lakinya dalam mengambil sisa harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Jadi anak laki-laki itu ada 2 ketentuannya. Asobah itu artinya mendapatkan sisa harta waris setelah dibagikan ke ahli waris yang lain. Kan ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 2/3. Dibagi-bagiin dulu tuh kepada yang dapat setengah, 1/3,
2/3 dibagiin dulu ke mereka semua. Nanti setelah dibagikan ke mereka semua, sisanya nanti diberikan kepada anak laki-laki. Kalau dia sendirian ya dia sendirian mendapatkan bagian sisa dari harta waris yang telah diberikan kepada ahli waris yang lain. Nah, perlu diketahui sisa harta waris itu biasanya jumlahnya lebih banyak daripada yang dibagikan ke setengah, ke 2/3, ke 1/4, ke 1/6. Biasanya sisa itu lebih banyak. Tapi jika saudara laki-laki ini memiliki saudara laki-laki yang lain, artinya anak laki-lakinya si jenazah bukan cuma satu, maka dia berbarengan dan bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang lain dalam mengambil sisa harta warisan yang telah dibagikan. Taib ahibati fillah, untuk melengkapi keterangan dalam bagian warisan, yuk kita kembali ke kitab fikih Muyassar. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, aqsamul warasah bi'tibaril irthi. Pembagian warisan ditinjau dari jumlah harta warisan yang didapat. Berapa persen yang dia dapat? Ahli waris ini berapa persen yang dia dapat dari harta waris yang ditinggalkan oleh jenazah? Itu maksud pembahasan yang keempat ini. Al-qismul awal, bagian yang pertama, man yarithu bil fardhi, adalah ahli waris yang mendapatkan warisan jumlahnya dengan farad. Apa itu farad? An-nasibul muqaddar, bagian atau jumlah yang sudah ditakar. Tadi kan takarannya sudah disebutkan ya di awal, setengah, 2/3, 1/3, 1/6. Itu maksudnya farad. Wahum sab'ah, dan ahli waris yang mendapatkan harta warisan berdasarkan farad, jumlah yang telah ditakar itu ada 7 orang. Siapa aja? Zaujan, suami atau istri. Wal jaddatan, siapa itu jaddatan? Nenek dan juga kakek. Wal ibu. Wa waladaha, dan anak-anaknya si ibu. Maksudnya saudara dan saudari seibu. Saudara dan saudari si ibu, mereka mendapatkan harta warisan dari jenazah berdasarkan al-farad, yaitu jumlah yang telah ditakar. Jumlah yang ditakar itu tadi telah disebutkan ya, setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6 atau 1/8. Jadi sudah ada takarannya dia dapat berapa. Sudah ada hitungannya. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, man yarisu bit-ta'sib, orang atau ahli waris yang mewariskan dengan cara asobah. Ai bila takdir. Apa itu asobah? Asobah itu adalah jumlah yang tidak ada hitungannya. Terus bagaimana caranya dia mendapatkan berapa jumlahnya? Dia mendapatkan sisa bagian harta waris yang telah dibagi-bagikan. Misalnya gini ya ikhwan ya, gambaran mudahnya begini. Misalnya nih ada mayit. Ya, ada mayit, ada orang yang meninggal. Lalu dia meninggalkan istri, meninggalkan bapak, dan meninggalkan anak laki-laki. Istri itu berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan farad. Farad itu apa? Jumlah yang telah ditakar. Berapa jumlah harta yang didapat oleh istri dari warisan yang ditinggalkan oleh suaminya? Karena ada anak, istri mendapatkan 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Kalau bapak, berapa bapak? Bapak dapat 1/3. 1/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh anaknya. Terus anak laki-lakinya si mayit dapat berapa? Dapatnya asobah. Bentuknya gini asobah. Asobah itu apa? Sisa
Jadi kalau si ibu dapat 1/8, si bapak dapat 1/3, maka sisanya itu diberikan kepada anak laki-laki. Anggap saja si mayit ini meninggalkan uang sejumlah 24 juta misalnya. Berarti istri dapat berapa juta? Istri dapat 3 juta. Bapak dapat berapa juta? Bapak dapat 8 juta. 3 tambah 8 kan 11. 24 dikurang 11 berapa? 13 juta. Ini sisanya nih dikasih ke siapa? Sisanya diberikan ke anak laki-laki. Inilah yang disebut dengan asobah, yaitu hak dari sisa harta waris yang telah dibagikan. Jadi sisanya itu diberikan kepada asobah, orang-orang yang mendapatkan hak waris secara asobah. Mudah-mudahan kalian pahami, asobah itu mendapatkan sisahan dari harta waris yang telah dibagikan ke ahli waris yang lainnya. Jelas ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Taib ahibati fillah, selanjutnya al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, man yaris bita'si bitaratan wabil afwan. Bagian kedua tadi belum selesai ya. Wahum isna asyara, ahli waris yang mendapatkan hak waris secara asobah itu ada 12 orang. Siapa saja? Al-ibnu, yang pertama anaknya jenazah. Wabnuhu, cucunya jenazah. Cucunya harus bersambung nasabnya kepada jenazah lewat laki-laki. Jadi si cucu ini ya, bapaknya dia adalah anak kandungnya si jenazah. Kalau si cucu ini bapaknya dia adalah mantunya jenazah, bukan anak kandung, maka pada saat itu cucu gak mendapatkan harta waris dari kakeknya. Kenapa? Karena si cucu di sini bapaknya adalah mantunya jenazah, bukan anak kandung. Baik. Kemudian anak, cucu, lalu saudara laki-laki sekandung ini mendapatkan hak waris secara asobah. Wabnuhu, dan anak saudara sekandung. Berarti kalau anak saudara jika dihitung dengan jenazah jatuhnya adalah keponakannya jenazah. Ya, saudara kandung jenazah dan keponakan kandung jenazah itu mendapatkan harta warisan. Di mana harta warisannya jumlahnya adalah asobah. Lalu ahli ab, saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-lakinya si mayit dan bentuknya sebapak. Berarti dia bapaknya sama dengan si jenazah, tapi ibunya beda. Dia juga mendapatkan hak waris yang jumlahnya adalah asobah. Kemudian anak saudara sebapak, keponakan sebapak juga mendapatkan harta waris yang nominalnya adalah asobah secara asobah. Wal ammu syaqiq, pamannya jenazah yang kandung. Paman kandungnya jenazah. Jadi si jenazah ini punya bapak. Bapaknya jenazah tuh punya saudara kandung, mau kakaknya bapak atau adiknya bapak. Itu adalah paman. Anak dari paman sekandungnya si jenazah juga mendapatkan hak waris yang hitungannya secara asobah. Kemudian al-ammu li'ab, pamannya si jenazah sebapak. Ini juga mendapatkan hak waris secara asobah. Dan anak paman jenazah yang sebapak. Kalau anak paman itu berarti sepupu. Ya. Sepupu kandung jenazah mendapatkan hak waris secara asobah. Sepupu sebapaknya jenazah,
sepupu sebapaknya jenazah juga mendapatkan hak waris secara asabah. Wal mu'tik wal mu'tiqah, mantan majikan budak. Mantan majikan, jadi jika ada seorang majikan nih punya budak, lalu budaknya dimerdekakan sama dia. Jika budaknya itu meninggal dan meninggalkan harta, mantan majikannya itu bisa mendapatkan hak waris yang hitungannya secara asabah. Mau mantan majikannya itu laki-laki mau perempuan, ya laki-laki dan perempuan dua-duanya mendapatkan hak waris secara asabah. Tayyib, ini dia gambarannya. Tayyib ahibati fillah, ini kita akan coret mana-mana saja yang mendapatkan asabah. Ya, anak laki-laki mendapatkan asabah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nih, nomor 2. Ini kan anak laki-laki nih nomor 1 ya, nih. Nah, anak laki-laki yang punya anak berarti kan cucu. Ini cucu juga mendapatkan hak waris secara asabah. Kemudian bapak nih nomor 3 nih, bapak nih. Nih. Bapak juga mendapatkan hak waris secara asabah dengan catatan jika jenazah tidak memiliki anak keturunan. Kakek dari bapak nih nomor 4, kakek dari bapak dan terus ke atas. Kakeknya lagi, kakeknya lagi. Itu juga mendapatkan hak waris kalau masih hidup. Ini juga mendapatkan asabah. Saudara laki-laki sekandung. Nah, nomor 5 ini mendapatkan asabah. Saudara laki-laki sebapak nomor 6. Saudara laki-laki sebapak tuh bagaimana? Jadi misalnya ini jenazah nih. Punya bapak. Ya. Bapaknya punya istri. Yang pertama istrinya si I misalnya. Bapaknya dengan si I punya anak nih yang meninggal. Ternyata bapaknya juga punya istri lagi yang lain. Yaitu C, punya anak lagi namanya N. M sama N ini hitungannya adalah saudara sebapak. Kenapa? Karena bapaknya sama, ibunya beda. Saudara laki-laki sebapak juga mendapatkan hak waris secara asabah. Saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan hak waris secara asabah, tidak. Dia mendapatkannya secara farad. Nah, ada jumlah takarannya. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung nih nomor 8 mendapatkan asabah juga. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak juga mendapatkan asabah. Paman yang sekandung nih, paman nomor 10 nih, nomor 10 nih. Paman tuh maksudnya gimana? Jadi ini si mayit, ini M kan mayit ya, punya bapak. Bapaknya mayit punya saudara. Di mana saudaranya ini saudara kandung. Sehingga bapaknya bapak si mayit, ini berarti si kakek ini nomor 4, sama bapaknya pamannya mayit itu sama. Ini nomor 10 sama nomor 3 bapaknya sama tapi ibunya beda. Itu namanya paman sebapak. Namanya paman sebapak. Paman ya yang sebapak. Jika ibunya sama, misalnya ini nomor 4 nih kan kakek ya. Punya istri namanya C misalnya. C ini adalah ibunya nomor 3, juga ibunya nomor 10. Berarti nomor 10 ini adalah paman kandung bagi si jenazah. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan coret-coretan ini. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung berarti sepupu kandung juga mendapatkan asabah. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak berarti sepupu sebapak juga mendapatkan hak warisan secara asabah. Nah, kalau yang sebapak tuh bagaimana? Misalnya gini. Ini kan jenazah punya bapak nih nomor 3. Bapaknya ini yang nomor 3 punya saudara nih yang nomor 11. Nomor 3 sama nomor 11 bapaknya sama tapi ibunya beda. Maka nomor 11 ini hitungannya ke jenazah adalah paman sebapak. Kenapa? Karena bapaknya doang yang sama.
Paman sebapak juga mendapatkan ya hak waris secara asobah. Paman sekandung hak warisnya asobah. Paman sebapak hak warisnya juga asobah. Anak laki-laki dari paman sekandung ya hitungannya adalah sepupu kandung dapat asobah juga. Anak laki-laki dari paman sebapak artinya sepupu sebapak juga mendapatkan asobah. Sedangkan suami nggak dapat asobah. Suami itu dapatnya farad hitungannya. Dan majikan itu mendapatkan hak waris secara asobah. Berarti dari total 15 ahli waris laki-laki yang mendapatkan hak waris secara asobah adalah 13 orang.